Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawiyah, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, kelompok KKN 71. Baik, di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pemanfaatan sampah plastik dalam metode ekobrik. Pertama itu, kita harus tahu tentang kebersihan. Nah, kebersihan merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah lingkungan yang bebas dari berbagai kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Maka dari hal tersebut, kita harus bisa menyadari bahwa adanya kebersihan, terutama kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan selalu meningkat setiap tahun. Misalnya salah satunya mengenai pengelolaan sampah dan limbah yang kurang baik. Kemudian sampah. Nah, sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Kegiatan manusia yang mencemari lingkungan dengan membuang sampah sembarangan dapat mengurangi kebersihan lingkungan. Sampah, terutama sampah plastik, saat ini merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat. Maka dari hal ini, kita harus bisa mengelola sampah-sampah yang sudah merusak lingkungan. Misalnya sampah plastik bisa dibuat dengan kerajinan ekobrik, di mana kita harus tahu dulu tentang ekobrik. Nah, sebelum kita masuki ekobrik, kita tahu pengelolaan tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Reduce mengurangi atau artinya upaya yang lebih menitik beratkan pada pengurangan pola hidup konsumtif serta senantiasa menguatkan tidak sekali pakai yang ramah lingkungan dan mencegah timbulnya sampah. Sedangkan reuse atau menggunakan kembali artinya upaya yang memanfaatkan bahan sampah melalui penggunaan yang berulang agar tidak langsung menjadi sampah. Tanpa pengolahan berarti menggunakan kembali sampah yang meningkatkan peran aktif dunia usaha swasta, meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan, mobilisasi dana dari berbagai sumber untuk perkembangan pengelolaan sampah dan menegakkan hukum dan melengkapi peraturan perundangan untuk meningkatkan sistem pengelolaan persampahan. Dengan recycle atau mendaur ulang sampah, artinya setelah sampah harus keluar dari lingkungan rumah perlu dilakukan pemilihan dan pemanfaatan dari lingkungan rumah perlu dilakukan pemilihan dan pengolahan secara setepat menjadi produk baru. Kemudian ada pengertian ekobrik. Nah, ekobrik berasal dari kata eko dan brik, yang artinya bata ramah lingkungan yang menjadi alternatif bagi bata konvensional dalam mendirikan bangunan. Ekobrik merupakan salah satu upaya daur ulang atau recycle untuk mengurangi jumlah sampah plastik. Ekobrik terbuat dari botol plastik bekas yang diisi oleh bahan-bahan seperti tanah, busa, plastik pembungkus makanan, kantong plastik, serta bahan-bahan plastik lainnya. Maka dari itu, ekobrik adalah botol plastik yang diisi secara padat dengan sampah non-biologis, yakni plastik. Dalam hal ini, salah satu cara menanggulangi sampah plastik yaitu melalui metode ekobrik atau pemanfaatan sampah dengan media botol plastik, sesuatu yang berguna. Ekobrik menjadi cara lain untuk utilisasi sampah-sampah tersebut selain mengirimnya ke pembuangan akhir. Metode tersebut dapat dimanfaatkan karena dengan adanya ekobrik, sampah-sampah plastik akan tersimpan terjaga di dalam botol, sehingga tidak perlu dibakar, menggunung, dan tertimbun. Teknologi ekobrik tersebut memungkinkan kita untuk tidak menjadikan plastik di salah satu industrial recycle system. Dengan begitu akan menjauhi biosfer dan menghemat energi. Kemudian ada pemanfaatan ekobrik, di mana menurut Manisa dan Sik 2017 menyebutkan manfaat membuat ekobrik antara lain yang pertama pengolah limbah, di mana membuat ekobrik adalah salah satu cara yang efisien untuk mengolah limbah plastik dan dapat dilakukan oleh semua orang karena pembuatannya yang mudah. Kemudian yang kedua, melindungi lingkungan dengan mengurangi jumlah sampah plastik. Yang ketiga, membuat ekobrik yang digunakan sebagai bahan bangunan atau furnitur dapat mengurangi biaya produksinya. Kemudian ada fungsi dan tujuan ekobrik,
di mana fungsinya bukan untuk menghancurkan sampah plastik, melainkan untuk memperpanjang usia plastik-plastik tersebut dan pengolahnya menjadi sesuatu yang berguna, yang bisa dipergunakan bagi kepentingan manusia pada umumnya. Dengan tujuan dari Ecoplik sendiri adalah untuk mengurangi sampah plastik serta mendaur ulangnya dengan media botol plastik untuk dijadikan sesuatu yang berguna. Serta contohnya pemanfaatan pembuatan Ecoplik adalah untuk pembuatan meja, kursi, maupun barang kesenian lainnya. Nah, penggunaan sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari memang tidak bisa ditinggalkan karena semua produk kebutuhan sehari-hari tidak lepas dengan bungkus plastik atau botol. Sebagai salah satu solusi pemanfaatan sampah plastik, pembuatan Ecoplik juga memiliki manfaat untuk mengurangi risiko bencana dan upaya. Video pembelajaran tentang pemanfaatan sampah plastik dalam metode Ecoplik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.